Assalamualaikum sahabat iman. Kaifa halukum jami'an? Seperti biasa ya, sehat selalu dimanapun Anda sedang beribadah sahabat iman. InsyaAllah di video kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pelajaran bahasa Arab dari nol. Di video terakhir kita sudah bahas tentang alamatul fi'il, tanda-tanda fi'il. InsyaAllah sahabat iman, di video kali ini kita akan lanjutkan ke topik pembahasan yang berikutnya, bab berikutnya. Judul kita hari ini sahabat iman adalah Taqsimul ism li jinsihi, pembagian ism berdasarkan jinsnya. Kita mulai saja sahabat iman. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita Taqsimu al-ism, pembagian ism li jinsihi, berdasarkan jinsnya sahabat iman. Jadi sahabat iman sekalian, ism insyaallah nanti akan dibagi berdasarkan 4 tinjauan insyaallah. Tinjauan yang pertama li jinsihi, berdasarkan jinsnya. Tinjauan yang kedua li ta'yinihi, berdasarkan ta'yinnya. Lalu tinjauan yang ketiga li binaihi, dan yang terakhir li adadihi. Insyaallah jadi ini pembagian yang pertama ya sahabat iman ya. Nah, sebelum kita lanjut sahabat iman, taqsimul ism li jinsihi itu artinya pembagian ism berdasarkan gendernya, berdasarkan jenisnya, jenis kelamin. Jadi inilah uniknya bahasa Arab ya sahabat iman. Sampai ism atau kosakata pun juga itu terbagi antara kosakata laki-laki dengan kosakata perempuan sahabat iman. Terbagi. Jadi ada yang laki-laki, ada yang perempuan, berbeda dengan bahasa kita sahabat iman ya. Itu yang pertama yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke pembagian ism li jinsihi ini. Nah, sahabat iman yang kedua, mungkin muncul pertanyaan di benak teman-teman sahabat iman sekalian. Untuk apa atau apa fungsi mempelajari dan mengetahui atau memahami pembagian ism li jinsihi ini sahabat iman? Pembagian ism berdasarkan jinsnya ini, berdasarkan gendernya ini. Ada beberapa alasan sahabat iman yang perlu kita pahami terkait dengan pentingnya kita memahami pembagian ism berdasarkan jinsnya ini. Yang pertama sahabat iman yang harus kita pahami bahwa kalau kita paham mana ism yang mudzakkar laki-laki dan mana ism yang muannats perempuan, nah dengan itu nanti kita akan paham bagaimana memberikan sifat yang tepat untuk ism itu. Saya ambil contoh ya sahabat iman misalnya. Jadi fungsi yang pertama mempelajari atau memahami ini ya, fungsi yang pertama untuk dapat memberi sifat yang sesuai bagi ism itu. Ini yang pertama sahabat iman ya. Kita ambil contoh misalnya, karena ism itu ada laki-laki ada perempuan, sifatnya juga beda sahabat iman. Misalnya saya ambil contoh, kalau saya kasih sifat besar untuk kata benda laki-laki itu kabir. Misalnya kita ambil contoh baitun, ini artinya rumah. Kalau ingin saya katakan bahwa rumah besar, nah itu jadi sifatnya adalah kabir. Sifatnya kabir. Baitun kabirun sahabat iman. Nah, tapi kalau nanti yang kita sifati itu kata benda muannats, maka sifatnya juga harus muannats sahabat iman. Ya, misalnya kita ambil contoh. Misalnya kata benda muannats ghurfatun, kamar. Kamar yang besar. Nah, ghurfatun itu bukan kabirun lagi sahabat iman, tapi jadi kabiratun. Ghurfatun kabiratun.
Nah ini, jadi fungsi yang pertama kita bisa membedakan mana isem mudzakkar, ya, isem yang laki-laki, dan mana isem yang perempuan untuk bisa memberinya sifat yang tepat, sahabat iman. Itu fungsi yang pertama ya. Lalu fungsi yang kedua, kenapa kita harus bisa membedakan antara isem laki-laki dengan isem perempuan ini? Fungsi yang kedua adalah bisa memberi atau memberikan kata ganti yang tepat. Nah, sahabat iman, ternyata kata ganti dalam bahasa Arab juga berbeda antara kata ganti laki-laki dan kata ganti perempuan, sahabat iman. Kata ganti itu sering disebut domir. Nah, misalnya untuk orang kedua, misalnya orang kedua, kalau saya katakan Anda laki-laki, itu pakai apa, sahabat iman? Anta. Itu pakai anta. Tapi kalau Anda perempuan, pakainya apa? Pakainya anti. Atau misalnya orang ketiga dia laki-laki itu huwa, sementara dia perempuan hiya. Itu beda ya, sahabat iman ya. Dia perempuan hiya. Nah, atau misalnya kata ganti itu kepemilikan, misalnya saya katakan rumahmu laki-laki. Rumahmu laki-laki itu jadi baituka. Baituka. Ini untuk laki-laki. Tapi kalau rumahmu perempuan itu jadi baituki. Baituki. Nah, ini perbedaannya, sahabat iman. Jadi itu fungsi yang kedua. Kenapa kita harus bisa membedakan mana isem mudzakkar atau isem laki-laki dan mana isem muannats atau isem perempuan. Lalu fungsi yang ketiga, sahabat iman, saya hapus nomor 1 ya. Bagi yang nyatat, mudah-mudahan sudah selesai mencatat. Fungsi mengenal isem laki-laki dan isem perempuan yang ketiga. Untuk apa? Untuk bisa memberikan kata tunjuk yang tepat. Nah, sahabat iman, artinya kata tunjuk dalam bahasa Arab itu juga berbeda antara kata tunjuk untuk laki-laki dan kata tunjuk untuk perempuan. Kita ambil contoh, misalnya saya katakan ini masjid. Nah, masjid itu kata benda laki-laki ya, sahabat iman ya. Ini sebelum kita masuk ke pembagiannya ya, kita lihat fungsinya dulu. Untuk apa sih, sahabat iman, kita harus mengenal mana isem laki-laki dan mana isem perempuan. Jadi misalnya kata tunjuk untuk laki-laki, saya katakan ini Khalid, misalnya saya katakan ini Khalid. Nah, itu kata tunjuknya hadza Khalid. Hadza Khalid. Nah, berbeda kalau saya katakan untuk perempuan, misalnya ini Fatimah, maka bahasa Arabnya kata tunjuk yang dia pakai hadhihi. Hadhihi Fatimah. Ini adalah Fatimah. Nah, sahabat iman, berbeda. Untuk laki-laki hadza, untuk perempuan hadhihi. Nah, sama juga dengan itu, sahabat iman. Itu juga sama, berbeda antara yang itu untuk laki-laki dengan itu untuk perempuan. Misalnya saya katakan itu Khalid, maka akan jadi Zalika Khalid.
Sementara kalau saya katakan itu perempuan akan jadi tilka Khalidun. Dan berbeda ya sahabat iman ya. Ini fungsi yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa sehingga kita perlu untuk bisa membedakan mana isem laki-laki dan mana isem perempuan. Lalu masih adakah fungsi berikutnya? Masih ada sahabat iman. Fungsi yang keempat. Nah, kita hapus yang ini ya sahabat iman ya. Mudah-mudahan yang mencatat sudah selesai. Fungsi yang keempat adalah untuk bisa memberikan kata sambung yang tepat. Nah, artinya sahabat iman, ternyata kata sambung di dalam bahasa Arab itu juga beda antara kata sambung yang digunakan untuk laki-laki dengan kata sambung yang digunakan untuk perempuan. Kata sambung itu apa kalau dalam bahasa Arab? Nah, dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan istilah yang. Misalnya untuk laki-laki saya katakan yang duduk di depan rumah adalah Khalid. Yang duduk di depan rumah adalah Khalid. Maka akan jadi ini untuk mudzakarnya ya atau laki-lakinya. Alladzi. Nah, alladzi jalasa. Alladzi jalasa, yang duduk amama, di depan, al-baiti, yang duduk di depan rumah adalah Khalid. Nah, sahabat iman, yang di sini kan ingin menunjukkan tentang Khalid. Yang duduk di depan rumah adalah Khalid. Jadi yangnya adalah Khalid itu ya sahabat iman ya. Khalid ini mudzakkar atau laki-laki. Maka kata sambung yang dia gunakan adalah alladzi sahabat iman. Nah, berbeda kalau yang kita jelaskan adalah perempuan, kata benda perempuan. Misalnya kita memasukkan di sini misalnya Aisyah misalnya ya. Maka akan kita katakan al-lati. Jadi bukan alladzi lagi sahabat iman, tapi al-lati. Nah, sama al-lati di sini akan jadi jalasat. Al-lati jalasat. Amama, yang duduk di depan al-baiti, yang duduk di depan rumah itu siapa? Aisyah. Yang duduk di depan rumah itu adalah Aisyah. Nah, sahabat iman, allati yang di sini menunjukkan tentang Aisyah. Aisyah perempuan, makanya dia pakai allati. Nah, ini 4 fungsi mengetahui mana isem yang mudzakkar dan mana isem yang muannats di dalam bahasa Arab. Sahabat iman, untuk pembagian isem berdasarkan jenisnya nanti, karena kita harus lihat nanti ya, mudzakkar itu seperti apa, muannats itu seperti apa. Kita akan membedakan bagaimana cara membedakannya nanti insya Allah kita akan bahas pada video yang selanjutnya. Sahabat iman, ini yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.